rekaman sudah kita mulai. Selamat malam saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang sudah hadir. Kita ada di kelas keempat ya, dan terus terang kita agak sedikit ini ya, ketinggalan sebenarnya dari segi waktu, karena mestinya kita sudah sampai di kelas ke 5 atau 6, pelajaran kelima atau keenam, karena ada satu kali kita gagal karena masalah teknis, dan minggu lalu kita ada seminar sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut terus dan kita masih melanjutkan pembelajaran tentang science in Bible. Ini sebenarnya masih materi pembukaan sebenarnya, kita belum masuk ke yang lebih mendalamnya lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, tolonglah kami malam ini ingin belajar, kami ingin mendalami firman-Mu, terutama kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan bagaimana iman kami bisa kokoh ya di tengah dunia ini yang begitu mengagungkan ilmu pengetahuan. Namun kami sadar bahwa Engkaulah pemberi ilmu pengetahuan dan Engkaulah yang kiranya menolong kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita sudah melihat banyak hal sebenarnya di sini, bahwa ilmu pengetahuan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab, dan seperti yang tadi saya singgung di dalam doa kita, kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang Kristen yang Alkitabiah, adalah orang yang berkata bahwa sains dan iman itu sama sekali tidak ada pertentangan, gitu. Ya, dan ini kontras ya. Ada sebagian orang Kristen yang dia punya sikap seperti ini, dan saya sering juga ketemu dengan orang Kristen seperti ini. Misalnya dia bilang begini, oh saya memisahkan antara sains dengan iman saya, katanya. Saya memisahkan antara sains dengan iman saya, bahwa apa yang saya imani itu tidak saya campur adukkan dengan sains, katanya. Dan saya ada ketemu dengan orang Kristen seperti ini, dan saya merasa aneh gitu ya. Maksudnya tidak dicampur adukkan itu bagaimana? Gitu. Seolah-olah ya, kalau orang bicara begitu bahwa sains dan iman itu tidak dicampur adukkan, seolah-olah dia ingin berkata bahwa sains itu untuk dunia nyata, begitu. Ya, sains itu untuk dunia nyata, dunia yang dimana kita misalnya tiap hari lah kita tinggal di rumah, itu kan bangunan kan ada sainsnya, ada sains arsitektur, ada sains civil engineering, ya teknik sipil, ada sains ya, ada sains ketika kita menyetir mobil, di situ kan ada sains, di situ ada sains mesin mobil itu bagaimana ya, pembakaran, dan sekarang kita ada mobil listrik misalnya dari entah apa BYD atau apa yang terkenal lagi itu Hyundai, apa itu Ioniq ya, yang sekarang banyak, dan atau Wuling Air, Wuling apa lagi. Jadi itu sains, begitu kan. Sains memungkinkan mesin listrik ya, sains memungkinkan handphone yang kita pakai, sains memungkinkan komputer yang kita nikmati saat ini, satelit, GPS, kalau kita pakai Google Map itu memerlukan GPS dan lain sebagainya, menerbangkan orang ke bulan dan lain sebagainya. Jadi itu sains, katanya, begitu kan? Itu sains, dan sains berbicara mengenai apa, dunia nyata kalau begitu. Sains berbicara mengenai dunia nyata. Nah, lalu ada sebagian orang Kristen yang bilang begini, sains ya sains, saya pisahkan dari iman, saya pisahkan dari faith ya, saya pisahkan dari Alkitab ya, seolah-olah kalau berpisah begitu dan tidak ada titik temunya, begitu, tidak ada titik temunya, seolah-olah kalau begitu sains ini bicara mengenai dunia nyata, dunia yang real, dunia yang berdampak kepada kita setiap hari tentunya. Lalu apa yang tersisa untuk iman kalau begitu? Apa yang tersisa untuk faith kalau begitu kan? Nah, berarti faith atau iman ini di disisihkan untuk sesuatu yang ya, walaupun mungkin tidak disebut seperti itu ya, tidak secara eksplisit dinyatakan seperti itu, tapi secara tidak langsung tersingkir kepada suatu dunia yang tidak nyata
Ya, tidak nyata begitu, tidak nyata atau minimal tidak bisa diverifikasi gitu. Ya, sehingga banyak orang bilang, oh kalau kalau Alkitab, kalau misalnya iman itu adalah bicara mengenai bagaimana ke sorga. Ya, nah kalau sains ini bicara mengenai dunia nyata, dunia nyata gitu. Jadi jangan dicampur-campur katanya. Tapi saudara Tuhan, pendekatan seperti itu tidak mungkin bisa sebenarnya, tidak mungkin bisa. Dan tidak heran kalau kita memakai pendekatan seperti itu, betapa banyak orang-orang muda ya, anak-anak muda yang kemudian dia grow up ya, dia mungkin diajarkan iman di rumah tangganya, dia diajari iman waktu dia masih kecil, sekolah minggu, gereja. Namun sambil dia makin besar, dia terpapar kepada sains, dia di SMA, apalagi kemudian di kuliah dan lain sebagainya. Lalu dia mulai berpikir, loh, ini sains ini yang real, gitu. Sains ini yang real, sedangkan iman saya ini tidak begitu real sebenarnya. Dan kalau generasi sebelumnya masih bisa istilahnya membalance gitu ya, oh ya nggak apa-apa lah saya kotak-kotakkan iman ini bagian iman saya, ini bagian sains dan sebagainya. Kalau ada orang yang bisa seperti itu, tapi ada banyak orang yang tidak bisa. Ya. Dan akhirnya dia melepaskan iman, gitu, karena dia merasa bahwa ini tidak relevan, ya tidak relevan, ya dan bertentangan begitu. Ya, namun justru kalau kita sebagai Kristen yang Alkitabiah, kita sama sekali menolak konsep bahwa iman dan sains itu nggak boleh dicampur, lain sebagainya. Tidak, kita bilang iman kita adalah kepada Allah yang real, Allah yang realita di atas segala realita. Dialah yang menciptakan realita kita, dialah yang menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang menciptakan sains begitu. Allah lah yang menciptakan dunia, alam semesta yang dipelajari oleh sains. Seperti kata lagu, This is my father's world. Ingat lagu itu ya. This is my father's world. Ini adalah dunianya Bapakku, Bapa di sorga. Ini adalah alam semesta milik Bapakku di sorga. Jadi kenapa iman dan sains seolah-olah bertentangan? Tidak. Ya tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Jadi ini konsep ini harus benar-benar dipahami gitu. Kita kan bicara detail-detailnya. Ini detail-detail, tapi konsep besarnya dulu ya. Konsep besarnya itu harus sangat jelas seperti itu. Dan iman kita adalah berkaitan dengan hal-hal yang real, hal-hal yang real. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai hal-hal yang tidak bisa diverifikasi. Ya, seperti yang saya sudah katakan di seminar yang lalu, barusan lewat punya, kekristenan itu beda sekali dengan banyak agama-agama lain. Ya. Di mana banyak agama lain, kalau bahkan kita baca kitab suci mereka, itu tidak banyak hal yang dikaitkan dengan insiden-insiden yang di dunia nyata. Ya, banyak kitab-kitab suci yang disebut kitab suci lah ya, yang diklaim sebagai kitab suci dari agama-agama lain, banyak yang tidak, sedikit sekali ada tautannya, ada linknya dengan dunia nyata gitu. Maksudnya menyebut suatu insiden ya yang bisa diverifikasi di dunia nyata ini, ya menyebut suatu daerah, suatu wilayah, suatu sosok tokoh ya dan lain sebagainya, apalagi menubuatkan itu gitu. Nah, bedanya Alkitab adalah Alkitab nomor 1 penuh dengan nubuat akan masa depan, dan nubuat-nubuat ini berkaitan dengan dunia yang nyata, dunia yang real, dunia yang bisa diverifikasi. Yesus Kristus ya, jadi pusat iman kita Yesus Kristus ini adalah pribadi yang mengklaim ya, dan dia hadir di dunia nyata ya, di histori, di dalam sejarah, ada tahunnya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita hidup di tahun 2024 sekarang. Hitungnya dari mana? 2024. Ini kalender ini dimulai sejak Yesus Kristus begitu. Jadi berdampak kepada dunia nyata. Ini adalah iman kita ya. Bahwa dia benar-benar hidup, dia benar-benar disalib, dia benar-benar bangkit. Ini bukan suatu alegori, ini bukan suatu metafora, ini bukan suatu fabel. Ini adalah sejarah. It really happened. It really happened ya. Benar-benar terjadi begitu. Jadi iman kita didasarkan pada hal-hal yang real, sehingga kita bilang kita tidak ada sama sekali takut dengan sains, bahkan kita
berkata bahwa sains yang sejati mendukung iman kita. Nah, oke, itu sudah kita omongkan dari hari pertama bahkan, dan kita sudah melihat dalam slide-slide ini banyak hal yang berkaitan dengan itu. Ya. Nah, saya tidak akan ulang lagi semuanya. Saya mengingatkan bahwa beberapa pelajaran itu sudah di-upload ya di YouTube. Dan kalau Anda mau lihat di YouTube boleh, Anda mau lihat di sistem Moodle kita juga bisa. Terakhir kita bicara mengenai ini, konsep ini. Konsep yang kita sebut sebagai alam semesta kita setelah diselidiki ternyata adalah alam semesta yang bisa dijuluki sebagai alam semesta Goldilocks. Masih ingat ya, ini terakhir kita sampai di sini. Oke, ini agak lama nih ya, slide-nya tampil. Di saya masih putih, di kalian sudah muncul belum ini? Oke, ini dia. Oke, sudah muncul di saya. Oke, slide-nya sudah muncul ya di kalian. Nah, ini ada alam semesta Goldilocks. Nah, kalau Anda tidak begitu tahu apa itu Goldilocks, itu adalah fabel ya, fabel yang terkenal lah ya di dunia barat ya. Kayak misalnya kalau kita di Indonesia ini hampir semua orang kan tahu cerita Malin Kundang ya. Di Indonesia nih, Malin Kundang itu ibaratnya anak yang kurang ajar, anak yang durhaka, anak yang membuang orang tuanya atau lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang, kamu ini Malin Kundang, nah ini orang udah tahu maksudnya apa gitu, karena kisah Malin Kundang itu sudah masuk ke dalam apa ya, pengetahuan ini orang Indonesia pada umumnya begitu. Nah, cerita Goldilocks juga adalah suatu cerita rakyat yang sudah masuk ke dalam pemikiran masyarakat barat pada umumnya, sehingga kalau orang bilang Goldilocks, mereka tahu maksudnya apa. Goldilocks ini mengacu kepada seorang anak perempuan sebenarnya, yang anak perempuan yang nyasar masuk ke rumah 3 beruang. Ini biasanya beruang-beruang ini dianggap beruang-beruang yang sangat baik ya. Nah, ingat nih cerita fabel ya. Fabel berarti kan beruangnya bisa ngomong, beruangnya kayak manusia lah gitu. Beruangnya punya rumah, beruangnya punya makanan, punya tempat tidur, punya bangku dan sebagainya. Dan waktu si Goldilocks masuk ke rumah 3 beruang ini, jadi beruangnya adalah satu papa beruang paling gede, terus mama beruang, terus anak beruang. Nah, Anda bisa bayangkan, bagi Goldilocks, dia cobain nih semua. Makanannya papa beruang terlalu gimana gitu, terlalu besar, terlalu banyak, terlalu panas mungkin. Makanannya mama beruang juga pokoknya nggak pas lah ya. Nah, dalam cerita ini pokoknya si Goldilocks ini temukan yang pas buat dia itu cuman yang punyanya si anak beruang. Makanan yang anak beruang cocok buat dia. Kalau yang lain nggak cocok. Papa beruang punya makanan nggak cocok, mama beruang punya makanan nggak cocok ya. Kursi papa beruang terlalu keras, terlalu gede. Mama beruang punya terlalu empuk untuk apalah pokoknya gitu ya. Nah, yang kursi anak beruang cocok begitu. Jadi ini berulang-ulang terus ceritanya. Saya nggak akan ceritakan semua, tapi berulang-ulang terus. Nah, intinya jadi disebut Goldilocks itu jadi kayak Goldilocks itu jadi orang yang maunya sesuatu yang pas doang, pas buat dia. Jadi nggak bisa terlalu begini, nggak bisa terlalu begini. Cuman maunya sesuatu yang pas banget gitu, pas banget. Nah, ini baru oke buat dia gitu. Dan kisah ini lalu dijadikan ini, jadi alam semesta kita ini disebut sebagai alam semesta Goldilocks begitu ya. Sehingga dikatakan di sini, ini ya saya lingkarin, why is the universe just right for life? Why is the universe just right for life? Dan minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah bahas bahwa ada banyak konstanta di dalam fisika, ya, konstanta gravitasi, konstanta macam-macam lah semuanya, yang kalau nilainya berubah dikit gitu ya, itu alam semesta kita tidak bisa mengandung kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kekuatan ini misalnya, atau gini lah, perbandingan ukuran proton dengan elektron contohnya ya, perbandingan ukuran proton dengan elektron. Nah, ini kita masuk ke teori atom ya, teori atom. Mungkin kita sudah belajar di kimia dasar dan lain sebagainya bahwa model standar atau model klasik dari atom
itu kan ada inti atom yang terdiri dari proton, neutron, ya. Kemudian ada elektron di kulit-kulit ya, masih ingat ya? Dikit-dikit masih ingat mungkin. Ada kulit paling dalam, itu 2 elektron ya. Lapis kedua ada 8 elektron dan lain sebagainya. Mungkin sedikit di kimia kita masih ingat. Dan tapi itu adalah standar model standar kita memahami suatu atom, dan proton dan neutron yang ada di tengah itu, di inti atom itu, dia ukurannya jauh lebih besar dari elektron. Elektron itu ukurannya jauh lebih kecil ya, dan masanya juga jauh lebih kecil. Makanya kalau kita ingat dalam tabel apa namanya itu, periodic table namanya ya, periodic apa namanya ya bahasa Indonesianya, tabel periodik lah istilahnya, tabel periodik. Ya, nah ini jadi momok ya bagi banyak orang yang nggak suka kimia, mungkin masih tapi sebenarnya kimia enak ya. Saya sangat suka dengan kimia. Ada orang yang dia belajar kimia, dia mati-matian, atau dia trauma dengan kimia. Jangan trauma, saudara ya. Kimia itu mempelajari alam semesta sebagaimana adanya. Jadi tabel periodik ya, di situ ada hidrogen, helium. Biasa kan hidrogen itu apa? Satu ya, nomor atomnya 1, kemudian beratnya 1. Kenapa demikian? Karena berat itu dihitung dari proton. Ya, proton dan neutron beratnya hampir sama. Sehingga kalau helium itu 24. Masih ingat nggak? Ya, 24 ya. Kenapa 24? 2 karena dia punya 2 proton. Jadi helium itu intinya cuma 1 proton doang. Kemudian ada 1 elektron muter-muterin ya. Tapi kalau helium punya 2 proton, 2 neutron. Nah, 2 proton, 2 neutron, jadi nomor atomnya 2 karena punya 2 proton. Kemudian yang 4 itu adalah berat atom ya. Berat atomnya 4 gitu. Nah, kenapa berat atomnya 4? Karena dia selain punya 2 proton, punya 2 neutron juga di situ. Ya, 2 proton, 2 neutron, dan ada 2 elektron yang mengitari. Ya, tapi elektron tidak banyak menambah berat gitu. Karena ukuran elektron jauh lebih kecil, beratnya jauh lebih kecil daripada proton. Dan rupanya ini penting sekali gitu. Nah, waktu kita belajar kimia, mungkin waktu dulu saya belajar kimia, saya juga tidak tahu bahwa ini ternyata penting gitu ya. Ternyata penting bahwa elektron itu jauh lebih kecil dari proton. Itu ternyata penting untuk kehidupan ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena begini, karena elektron begitu jauh lebih kecil dari proton ya, sehingga dia ini kan kayak ngiterin proton. Jadi elektron inilah yang bisa lepas dan dapat lagi, lepas dan dapat lagi begitu. Dan lepas dan dapatnya lagi elektron inilah yang memungkinkan terbentuknya molekul. Molekul itu ketika lebih dari satu atom bergabung membentuk molekul ya. Contoh molekul yang paling sederhana yang kita tahu adalah H2O misalnya, atau O2. O2 adalah oksigen, gas oksigen maksudnya. H2O adalah air. Itu kan namanya molekul ya, molekul ya. Nah, dan molekul-molekul ini bisa terbentuk difasilitasi karena elektronnya ini bisa menggandeng gitu, bisa lepas dan masuk ya ke atom lain. Jadi yang dari atom yang satu ini, elektronnya gabung ke atom yang satu lagi, akhirnya membentuk suatu ikatan molekul. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau misalnya perbandingan ukuran elektron dengan ukuran proton itu jauh berbeda dari, atau agak berbeda dari yang sekarang ini gitu. Ya, kalau misalnya ukuran elektron ini kan jauh lebih kecil dari proton sekarang ya, ada perbandingannya lah, ada perbandingannya. Itu ada suatu konstanta. Tapi kalau misalnya konstanta itu berubah dan elektron itu lebih besar sekian persen dari sekarang, molekul tidak bisa terbentuk gitu. Dan kalau molekul tidak bisa terbentuk, maka tidak ada kehidupan ya. Tidak ada kehidupan. Dan Anda bisa bayangkan, ini adalah masalah gitu. Ini adalah masalah bagi suatu konsep alam semesta yang tanpa Tuhan ya. Kalau alam semesta ini random ya, acak gitu kan. Kalau alam semesta ini acak, alam semesta ini terjadi dengan begitunya saja,
kenapa harus seperti ini? Gitu. Kenapa alam semesta harus seperti ini? Kok pas banget gitu? Karena ini bukan hanya satu dua faktor, ini ada begitu banyak faktor yang harus pas, ya, pas ya. Dia menyimpang sedikit saja, kehidupan tidak bisa ada. Gitu. Entah tidak bisa ada molekul, entah situasi tidak terlalu panas untuk kehidupan atau terlalu dingin untuk kehidupan, dan begitu banyak lagi faktor-faktor yang lain. Ya, kenapa? Gitu. Kenapa kita hidup di alam semesta yang pas banget? Makanya ini kan, why is the universe yang saya lingkarin merah ini just right for life? Gitu. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit dijawab oleh mereka yang menganut ateisme atau tidak percaya Tuhan. Gitu. Saking sulitnya sampai-sampai ini sudah kita bahas juga minggu lalu, seorang namanya Fred Hoyle, tadinya seorang ateis, saudara. Luar biasa. Dan Fred Hoyle ini adalah seorang astronom ya. Dan dia adalah tokoh yang sebenarnya awalnya membantah, atau dia awalnya adalah tokoh yang sangat menentang teori Big Bang gitu. Karena dia punya teori dia sendiri, namanya teori steady state. Jadi waktu teori Big Bang itu sedang digodok-godok begitu kan, dia menolak teori Big Bang sebenarnya. Kenapa dia menolak teori Big Bang? Karena dia melihat bahwa teori Big Bang itu menuntun kepada adanya Tuhan begitu. Ya, dan dia seorang ateis waktu itu. Nah, kita sudah bahas ini juga ya. Karena kenapa? Teori Big Bang, walaupun kita tidak percaya Big Bang ya, jangan salah. Jangan sampai nanti Anda keluar dari kelas ini bilang, oh kita percaya Big Bang gitu. Salah, sorry. Saya sambil ini ada teh sebentar. Jangan salah ya, kita tidak percaya teori Big Bang. Kita percaya kata Alkitab bahwa dunia diciptakan dalam 6 hari. Gitu. Tapi kita bisa menggunakan Big Bang untuk kepentingan kita. Jadi banyak ateis-ateis yang bilang, oh ini kan saya percaya Big Bang dan sebagainya. Dia justru tidak paham bahwa teori Big Bang itu sebenarnya menuntun kepada adanya Tuhan, sekalipun kita nggak percaya teori Big Bang. Gitu. Kenapa? Teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini punya permulaan. Ya, karena Big Bang itu kan teorinya bahwa alam semesta kita ini berasal dari suatu titik permulaan yang meledak, Big Bang, yang dan ledakan ini terjadi sekitar ya katakanlah 15 miliar tahun yang lalu. Oke, kita nggak percaya itu semua, tapi minimal dari teori ini saja, kalau kamu hai ateis ya, kalau kamu evolusionis ya, kalau kamu percaya teori ini, berarti kamu seharusnya percaya ada Tuhan gitu. Kamu seharusnya percaya ada Tuhan karena alam semesta ini punya permulaan berarti, dan segala sesuatu yang punya permulaan pasti harus ada yang memulainya begitu. Nah, makanya si Fred Hoyle sebenarnya awalnya sebagai seorang ateis, dia tidak percaya teori Big Bang gitu. Dia maunya teori steady state. Teori steady state mengatakan bahwa alam semesta kita sudah ada dari sananya gitu. Sudah ada dari sananya dan stabil terus. Alam semesta kita ini stabil terus, sudah ada dari sananya. Makanya namanya teori steady state ya. Namun kalau membandingkan antara teori Big Bang dengan teori steady state, akhirnya Big Bang menang gitu. Dalam kancah ilmiah, Big Bang menang, dianggap lebih ada bukti-buktinya daripada teorinya Fred Hoyle, yaitu steady state itu. Ya, dan akhirnya teori Big Bang diterima luas ya oleh banyak ilmuwan pada hari ini ya. Nah, tetapi ya sekali lagi sebenarnya kita nggak percaya Big Bang, tapi lucu gitu. Sebenarnya mereka yang percaya Big Bang pun itu menuntun kepada Tuhan kalau Big Bang itu benar sebenarnya gitu ya, bahwa berarti alam semesta itu punya permulaan gitu. Kalau Big Bang benar, berarti alam semesta punya permulaan. Dan ingat argumen kosmologis Kalam yang sudah kita bahas juga minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Argumen kosmologis Kalam, premis satu adalah segala sesuatu yang punya permulaan pasti punya penyebab. Nah, ini fair dong. Kalau sesuatu punya permulaan, dia pasti punya penyebab. Oke? Alam semesta punya permulaan. Maka kesimpulannya alam semesta punya penyebab. Ya.
penyebab itu apa? Apa yang cukup besar untuk menyebabkan alam semesta, ya kan? Ya, kita sebut itu Tuhan, kita sebut itu Allah, begitu. Ya, jadi, nah, Fred Hoyle, lalu si Fred Hoyle ini yang tadinya ateis dan sebagainya, dia akhirnya menjadi Kristen. Dia menjadi Kristen. Nah, saya tidak tahu ya, apakah dia benar-benar diselamatkan, dia Kristen yang jenis apa, saya tidak terlalu mendalami juga, gitu ya. Saya tidak berani jamin bahwa dia menjadi orang yang benar-benar lahir baru. Saya tidak tahu itu. Ya, saya harap dia menjadi orang Kristen yang lahir baru. Tapi minimal dia melepas ateisme dia. Ya, jadi ya we can hope ya. Ya, walaupun mungkin nggak semua doktrinnya benar, tapi saya berharap dia benar-benar menjadi orang yang minimal mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan Kenapa dia akhirnya melepaskan ateismenya? Bukan karena Big Bang, tapi karena masalah yang satu ini, yaitu masalah apa? Fine tuning ini ya, fine tuning. Artinya dia mendapatkan alam semesta kita itu sudah dituning, misalnya, sudah dituning ya, sudah diatur lah sedemikian rupa, begitu. Nah, ini kutipan dia bilang gini, a common sense, jadi pakai akal sehat aja sebenarnya ya. Interpretation of the facts suggests that a super intellect, ya, ada super intellect yang sudah monkeyed with physics. Jadi ini lucu juga ya, istilah kayak bermain-main dengan fisika ya, monkeyed with physics ya. Jadi monkey itu kan kita tahu monyet ya, tapi ini monkeyed dalam sebagai kata kerja nih ya. Bukan kata benda, kata monkey, kata benda ya monyet. Tapi monkey itu kayak memainkan sepertinya monyet gitu. Jadi ada super intelek yang sudah mengacak-ngacak lah istilahnya. Mengacak-ngacak fisika gitu ya. Sedemikian rupa supaya muncul hasil. Jadi istilahnya gini loh, kayak misalnya kita main di kasino gitu ya. Nah, saya nggak pernah main di kasino, tapi saya ada banyak lihat film yang ada kasinonya, misalnya lempar-lempar dadu lah misalnya ya. Nah, tentu akan curang kalau misalnya gini. Contohnya gini deh. Misalnya saya ambil 20 dadu nih. Saya ke kasino atau ke apa gitu kan. Saya bilang, "Oh, pakai dadu saya ya." Lalu saya lempar 20 dadu sekaligus, semuanya jatuhnya 6 misalnya. Kira-kira si bandar si bandar ini dia bakal curiga nggak? Gitu kan? Ini orang bawa dadu dia 20 dadu misalnya atau lebih lagi bahkan ya. Dia lempar, kok keluarnya 6 semua. Ini ada yang sudah monkeyed around gitu. Monkeyed around, sudah dimonyetin lah, sudah diacak, sudah dikerjain nih istilahnya gitu. Ini udah dikerjain nih, dadunya udah dikerjain gitu. Ya, jadi dan itu adalah penafsiran yang sah gitu kan. Kalau ada seseorang datang sama saya, dia bawa satu dadu, dia lempar 10 kali depan saya, munculnya 6 semua, saya akan curiga nih dadu pasti nggak beres gitu. Ini dadu pasti nggak beres, ini dadu pasti udah diapa-apain nih gitu kan. Apalagi dia lempar 20 kali, 20 kalinya munculnya 6 semua. Wah, ini pasti common sense ya, akal sehat kita bilang ini pasti ada something wrong gitu kan, ada yang salah, ada yang udah ngacak-ngacak ini gitu, udah dipermainkan lah istilahnya gitu. Ya, jadi Fred Hoyle hanya berkata bahwa secara akal sehat kalau kita melihat ya fisika, ya, kimia, chemistry, biologi ya, itu kok sudah diatur gitu, sudah di setting lah istilahnya ya, udah di monkeyed katanya. Sehingga tidak ada blind forces, there are no blind forces worth speaking about in nature. Jadi di alam semesta bukanlah sesuatu yang random, bukanlah suatu kekuatan buta. The numbers one calculates from the facts seems to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question, katanya sini ya. Ya, jadi ini adalah yang akhirnya menuntun dia melepaskan ateisme dia. Ya. Makanya ada buku yang berjudul
I don't have enough faith to be an atheist. Kayaknya saya punya buku itu. Coba saya lihat mana ya. Oh, ini dia. Kebetulan saya punya bukunya. Ya. I don't have enough faith to be an atheist. Nah, jadi ini semacam apa? Serangan balik, ya, serangan balik. Ini ditulis oleh Norman Geisler sama Frank Turek, ya. Dua orang ini lumayan terkenal. Geisler sudah meninggal. Ya, setahu saya sudah meninggal. Belum berapa lama yang lalu, ya. Tapi Turek ini apologis, ya, apologet yang agak lagi lumayan terkenal sekarang, ya. YouTube-nya banyak. Banyak, ya, dia ngomong sama ateis lah segala macam, jadi dia membela Kristen. I don't have enough faith to be an atheist. Saya tidak punya cukup iman untuk menjadi ateis, karena orang ateis sering bilang, kalian itu kan ini iman, ya, kami sains gitu. Ini kembali tadi masalah iman dan sains lagi, ya. Mereka sering bilang kalian itu iman, ya, kami ini sains katanya. Sebenarnya salah gitu, salah. Sama-sama sains. Sains itu hanyalah alat, ya. Sains itu alat. Kemudian Anda tafsirkan hasil dari sains itu apa, kesimpulannya bagaimana, itu sudah di luar dari sains. Gitu, ngerti nggak, ya? Jadi kesimpulannya seperti apa itu sudah bukan masalah sains lagi, gitu. Sains hanya memberikan datanya, gitu. Ya, dan data itu tentu masih bisa salah juga, ya, perlu dicek juga dan semacam. Sains memberikan data, ya. Kemudian bagaimana kita menafsirkan data itu sudah bukan sains lagi. Itu tergantung kacamata kita. Itu tergantung world view kita, ya, cara kita memandang dunia ini. Dan contohnya, ya, saya tidak punya cukup iman untuk menjadi seorang ateis. Contohnya itu tadi, kalau misalnya ada seseorang datang ke saya, lalu dia bawa dadu, lalu dia lempar dadunya 100 kali misalnya, lalu munculnya 6 terus 100 kalinya 6 tanpa gagal, ya. Kira-kira perlu lebih banyak iman mana? Bahwa satu, ini sudah disetting, ada yang ngatur, ya, misalnya dadunya dimainin kah, dadunya direkayasa atau apa segala macam sehingga jatuhnya harus selalu 6 terus. Itu satu penjelasan. Atau penjelasan lain adalah, ya, itu random begitu, gitu. Random memang begitu, artinya benar-benar random, saya lempar 100 kali, dadunya nggak ada masalah, dan muncul 100 kali 6 gitu. Yang mana yang lebih masuk akal sebenarnya? Yang mana yang perlu lebih banyak dalam tanda kutip iman, gitu kan? Jadi ya, kita bilang I don't have enough faith to be an atheist, gitu. Kita balikin ke mereka. Justru untuk menjadi seorang ateis, kamu perlu iman yang luar biasa. Kamu perlu iman bahwa semua ini kebetulan. Tanpa ada yang setting bisa jadi seperti ini, gitu. Dan tidak pernah ada yang seperti itu, ya. Tidak pernah ada sesuatu, ya, mekanisme yang begitu kompleks yang kita bisa observasi muncul dengan sendirinya. Tidak pernah ada, ya. Tidak pernah ada. Ya, misalnya suatu mekanisme yang kompleks, ya, yang kita observasi di dunia nyata ini dari nggak ada tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nggak ada seperti itu. Oke, jadi akhirnya si Fred Hoyle ini menjadi Kristen. Nah, akhirnya apakah ateis-ateis yang lain mengikuti jejaknya si Fred Hoyle untuk bertobat dan percaya Tuhan? Tentu tidak, gitu ya. Karena kenapa? Sekali lagi, masalah ateisme bukanlah masalah sains sebenarnya. Masalah ateisme bukanlah masalah bukti tentang adanya Allah dan lain sebagainya. Masalah ateisme adalah masalah hati, masalah dia menolak Sang Pencipta,
karena dia ingin menjadi Allah untuk dirinya sendiri. Begitu. Ini adalah masalah seperti yang di Taman Eden. Jadi bukan masalah bukti dan sebagainya. Itu semua adalah sampingan sebenarnya ya. Nah, akhirnya dan yang sekarang sangat-sangat apa ya? Yang sekarang sangat-sangat marak dan banyak ya. Ini adalah teori multiverse. Multiverse ini jadi semacam lawan dari apa? Universe. Universe ini kan alam semesta. Uni ini kan satu nih berarti. Oke. Lalu enggak, saya nggak mau universe, saya mau multiverse. Jadi ada banyak sekali alam semesta. Ada banyak sekali. Jadi ini adalah usaha mereka untuk melawan masalah yang fine tuning tadi itu, fine tuning ya. Kenapa alam semesta kita pas banget untuk kehidupan? Gitu. Lalu daripada menerima adanya pencipta, mereka bilang tidak. Sebenarnya ada sejumlah alam semesta yang tak terhingga dengan segala kemungkinannya gitu. Jadi tiap-tiap alam semesta, jadi ada banyak universe yang membentuk multiverse gitu. Dan di tiap-tiap universe ini, tiap-tiap alam semesta ini ada sesuatu yang beda sedikit dengan universe yang lainnya begitu. Ya, jadi contohnya, dan ini kalau di film-film seringnya gini ya. Nah, ini mulai terkenal ya, mulai terkenal di banyak film-film fiksi. Jadi ingat bahwa Hollywood dan lain sebagainya itu mereka ngikutin apa? Ngikutin ini agendanya iblis sebenarnya. Mereka ngikutin agendanya iblis dan jadi segala macam teori-teori ini masuk ke Hollywood. Dan kalau Anda melihat film-film superhero terutama ya, Spider-Man, apa yang dari Marvel ya, Avengers dan lain sebagainya. Ya terus terang dulu waktu saya lebih muda, saya ya sebagaimana banyak orang ya, bukan hanya saya pastinya, apalagi laki-laki dan lain sebagainya, seringkali suka ya dengan superhero ya. Dulu ada Batman, ada Superman, ada apa macam-macam lah ya. Di Marvel sekarang ada apa yang kayak Thor ya, terus Iron Man dan lain sebagainya. Dulu saya sempat oke lah, lumayan karena namanya film aksi ya, film aksi. Tapi belakangan saya melihat ya, nomor satu dengan pertumbuhan iman saya tentunya saya mulai sadar ya bahwa kebanyakan film-film ini mengandung banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sudah pasti satu ya. Dan keseluruhan dunia yang mereka bikin itu dunia yang tanpa Tuhan ya. Makanya dulu saya juga sangat suka science fiction dulu ya. Dulu saya sangat suka science fiction seperti Star Trek ya. Keren aja gitu. Wah, manusia pergi ke bintang-bintang, ini apa, ketemu alien dan lain sebagainya. Dulu saya sangat senang dengan itu semua. Tapi kembali dengan bertumbuhnya iman saya mulai menyadari bahwa semua film-film ini dibuat dengan filosofi dasar ya. Dan science fiction ini dibuat dengan filosofi dasar evolusi. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, dan kehidupan muncul random di bumi. Dan kalau kehidupan muncul random di bumi, berarti kehidupan bisa muncul random juga di planet-planet lain, gitu kan? Nah, jadi itu adalah premis dasar dari science fiction. Star Wars, Star Trek ya, semuanya lagi yang lain. Ya oke, mungkin actionnya lumayan keren, ada drama-dramanya apa lain sebagainya. Dan bukan berarti saya tidak bisa enjoy bagian-bagian itu ya, dari ada dramanya lah, ada apanya lah, ada actionnya keren dan lain sebagainya. Ya bisa-bisa aja sih kalau kita mau enjoy itunya aja gitu ya. Tapi ya artinya kita menjadi sadar bahwa di balik cerita ini semua gitu kan, ada suatu asumsi dasar di dalam dunia yang mereka ciptakan gitu. Itu dunia yang tanpa Tuhan. Dunia di mana evolusi itu benar. Dunia di mana Big Bang itu benar. Dunia di mana
kehidupan di bumi muncul dengan sendirinya, ya. Dan akhirnya muncul di planet-planet lain dengan sendirinya juga gitu. Akhirnya menjadikan alien-alien itu dan lain sebagainya. Jadi terus terang ya, saya karena kesadaran itu ya nggak ada orang yang paksa saya sih ya. Makanya saya bilang kadang-kadang kalau menjelaskan ke orang Kristen atau ke anak remaja atau pemuda ya, kalau kita hanya memaksa saja, oh kamu ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kalau tidak ada suatu penjelasan ya, ya dia juga bingung kenapa gitu. Karena untuk diri saya sendiri ya, dengan pertumbuhan iman saya dan saya melihat juga bahwa saya menyadari gitu kan, saya menyadari bahwa ini ada suatu yang nggak benar gitu, ada asumsi-asumsi yang, jadi semua film itu kan art form katanya, art form ya, suatu bentuk seni gitu, dan mereka memasukkan nilai-nilai mereka ke dalam seni mereka gitu. Jadi nilai-nilai apa yang mereka masukkan gitu kan, nilai-nilai yang tidak ada Tuhan dalam dunia mereka gitu. Nah, sama dengan superhero dan lain sebagainya ya, genre superhero yang belakangan akhirnya mereka ya tentu tidak ada Tuhan dalam genre superhero, oleh karena itu orang yang ada masalah dia harus berharap ada Superman yang menyelamatkan dia. Dia harus berharap ada Batman yang selamatkan dia. Dia harus berharap ada Spider-Man yang muncul ya, selamatkan dia. Bahkan dalam film Spider-Man saya ingat ada satu film Spider-Man, saya lupa ya yang mana, yang agak-agak awal, tapi dalam satu film Spider-Man dia ada begini, ini kalau saya nggak salah ingat ya, karena udah lama banget dan saya juga nonton secuplik ini. Kalau nggak salah ada suatu adegan di mana ada yang berdoa gitu, ada si, kalau nggak salah tantenya Spider-Man atau apa ya, berdoa atau apa begitu dan minta tolong Tuhan. Tapi kemudian intinya digambarkan bahwa bukan Tuhan yang tolong gitu, Spider-Man yang tolong gitu kan. Tuhan tidak, berdoa untuk apa berdoa begitu kan. Nah, jadi film-film superhero ini ya, juga ada suatu filosofi dasar di balik semua itu sebenarnya ya kan. Bahkan superhero yang belakangan itu sengaja dibuat untuk mocking God, artinya untuk mengejek Tuhan sebenarnya, untuk mengejek Tuhan ya. Ya itu panjang lah kalau kita mau bahas ya, saya nggak usah terlalu ini. Tapi ini poin yang satu ini adalah bahwa multiverse ini ya, multiverse. Jadi ini mulai sering di banyak fiksi-fiksi sekarang ada multiverse. Suatu konsep bahwa selain alam semesta tempat kita berada sekarang, ada alam semesta lain gitu, yang paralel dengan alam semesta kita, yang ada sedikit variasi di situ gitu. Sehingga misalnya kalau di alam semesta yang satu ini saya misalnya menjadi seorang gembala sidang ya, dan ya misalnya itu pilihan saya. Saya masih ingat waktu tahun 2004 saya lulus dari kedokteran umum di UI ya, waktu itu saya menghadapi pilihan kan, saya mau full menjadi seorang dokter, mungkin saya ambil spesialis atau lain sebagainya, atau saya melayani Tuhan, dan saya pilih melayani Tuhan. Nah, mungkin ini menurut teorinya ya, ada suatu alam semesta paralel di mana saya tidak memilih menjadi gembala sidang misalnya. Dan di alam semesta paralel itu saya memilih untuk menjadi dokter, menjadi dokter spesialis. Jadi kalau saya mengunjungi alam semesta yang paralel ini, di situ saya bukan gembala sidang, saya dokter spesialis atau apa dan sebagainya. Ya, dan ada begitu banyak alam semesta paralel lainnya, di mana tiap-tiap alam semesta paralel ini infinite, boleh kita bilang pastinya infinite jumlahnya, gitu kan? Di mana di tiap-tiap alam semesta ini ada sesuatu yang beda sedikit. Gitu. Ya. Nah, lalu konsep ini mereka pakai untuk menjelaskan kenapa di alam semesta kita ada kehidupan, gitu. Bukan karena alam semesta kita unik, katanya. Tetapi karena alam semesta kita yang ada kehidupan ini hanyalah setitik saja di tengah semua alam semesta paralel lainnya yang tidak ada kehidupan. Gitu. Jadi
kalau tadi kita bilang ini ya, apa istilah, alam semesta kita sudah di fine tuning, ya, sudah di fine tuning ya. Um, uh, konstantanya harus pas banget gitu. Kalau konstantanya menyimpang dikit aja, uh, maka maka ini apa? Kalau konstantanya dikit aja, begitu kan? Uh, menyimpang dikit aja. Sorry, ini ada ini ya, ada type response apa ini? Bukan ya, saya kira ada yang tanya. Oke, ya kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Tapi ini, kalau konstantanya menyimpang dikit aja kan kehidupan tidak bisa ada, begitu. Dan mereka bilang, oh, iya benar. Gitu. Dan di alam semesta paralel itu mungkin konstantanya memang seperti itu dan tidak ada kehidupan di situ. Dan di alam semesta yang lain lagi tidak ada kehidupan juga, tidak ada kehidupan. Jadi bahkan ada begitu banyak yang tidak ada kehidupan, infinite gitu ya mungkin. Dan yang sedikit yang ada kehidupan, relatif ya, relatif sedikit dibandingkan yang tidak ada kehidupan, ini yang kebetulan kita ada di dalamnya gitu. Dan karena kita adalah kehidupan, maka kita hanya bisa mengobservasi alam semesta kita yang saat ini, yang kebetulan memang ada kehidupan gitu. Tapi tidak unik menurut mereka karena hanya satu di dalam serangkaian multiverse yang infinite ini ya. Jadi paham ya, ini apa cara mereka untuk melarikan diri dari kesimpulan adanya Tuhan ya, sebagai fine tuner, orang yang mentuning, pribadi yang mentuning alam semesta kita supaya ada kehidupan, itu kan Tuhan gitu. Jadi mereka tidak mau mengakui Tuhan, sehingga mereka lebih kepada teori multiverse ya. Dan ini lalu muncul di film-film ya, ada banyak sekarang film dengan konsep multiverse, lalu bisa dan macam-macam ya. Dulu ada film kungfu kalau saya nggak salah yang pemerannya si Jet Li ya kalau nggak salah, dimana dia kayak multiverse juga, tapi ada dia di alam semesta yang satu ini, lalu dia bisa pindah ke alam semesta yang lain, ketemu dia yang sama juga ya, tapi yang di alam semesta lain itu, lalu mereka berantem lah dan sebagainya. Dan mulai banyak sekarang film dengan konsep multiverse begitu. Tapi kita bilang, apakah ini sah gitu? Apakah ini penjelasan yang sah untuk ini? Ya, jawabannya jelas tidak begitu. Kenapa jelas tidak? Karena multiverse ini benar cuman teori doang ya. Istilah teori pun terlalu bagus untuk ini ya. Cuman suatu hipotesis ya, cuman suatu angan-angan. Artinya tidak ada bukti sama sekali bahwa ada multiverse gitu. Tidak ada bukti sama sekali ada multiverse. Ini hanyalah benar-benar cuman suatu apa ya? Suatu ide yang dimunculkan untuk menyelamatkan posisi mereka tanpa ada bukti ilmiah. Jadi ini bukan science. Multiverse bukan science. Multiverse adalah science fiction gitu ya. ya benar Pak Ori bilang ini suatu khayalan saja gitu ya. Jadi kalau sudah mau ngomong multiverse ya berarti kita sudah meninggalkan science punya ranah kalau begitu. Ya, kita sudah meninggalkan ranah science. Jadi siapapun ateis atau apapun yang lalu mau memakai multiverse sebagai penjelasan, kita bilang, mana ada buktinya gitu kan? Ini kamu cuma ngomong doang kan? Berarti ini bukan science lagi. Gitu. Science itu kan sesuatu yang bisa diobservasi, bisa dieksperimenkan, ya bisa dilihat dan lain sebagainya. Gitu. Ya jadi itu adalah multiverse di sini. Oke, baik. Nah lalu kita ganti gigi sebentar. Ganti gigi. Dan kita bicara mengenai ini ya. Kita bicara mengenai ini Trinitas sekarang ya. Jadi kita ganti gigi. Sekarang kita masuk, karena ini pendahuluan sebenarnya. Kita bicara bagaimana sains membantu kita untuk memahami Tuhan. Ya, sains bisa membantu kita memahami Tuhan. Ya. Atau kita bisa bilang bahwa sains merefleksikan
ya, Tuhan dalam pengertian tertentu begitu. Misalnya uh, Trinity, ya, Trinity atau disebut sebagai Trinitas, ya, doktrin Tritunggal. Nah, ini adalah doktrin yang indah di dalam Alkitab. Bahkan di semester ini saya ada mengajar tentang Tritunggal di dalam kelas teologi proper, ya, teologi proper. Jadi itu hari Kamis pagi kita ada banyak diskusi tentang Tuhan dan Tritunggal itu seperti apa dalam Alkitab dan lain sebagainya, ya. Dan kita ada bilang bahwa Tritunggal, Allah yang Tritunggal itu memang unik ya, karena satu Allah dengan esensi yang satu saja, esensinya satu, esensinya tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah, namun eksis di dalam tiga pribadi yang dapat dibedakan, ya, tiga-tiganya benar ada, jadi bukan hanya metafora, ya. Tiga pribadi ini ada, tiga pribadi ini memang eksis begitu di dalam satu Allah, gitu. Dan saya ada bilang bahwa masalah Tritunggal bukanlah ini tidak logis, karena Tritunggal tidak ada kontradiksi logis, ya. Kontradiksi logis ini misalnya begini, saya percaya ada satu Allah, hanya satu Allah, ya. Saya percaya hanya satu Allah, dan sekaligus saya percaya ada tiga Allah. Ya, nah, ini namanya kontradiksi logis nih. Ya, misalnya bilang, saya percaya hanya ada satu Allah, dan saya percaya ada tiga Allah. Nah, ini namanya kontradiksi, gitu kan? Tapi Tritunggal kan bukan seperti ini. Tritunggal adalah saya percaya hanya ada satu Allah, tetapi saya juga percaya Allah yang satu ini eksis dalam tiga pribadi. Nah, ini bukan kontradiksi. Bukan kontradiksi, karena beda. Yang satu adalah Allah, yang tiga adalah pribadi. Ya, pribadi. Gitu. Dan itu bukan kontradiksi. Jadi permasalahan Tritunggal bukanlah masalah logis sebenarnya, tapi masalah analogis. Analogis berarti tidak ada yang seperti Allah Tritunggal secara persis, sehingga kita sulit membayangkan kok bisa satu Allah eksis dalam tiga pribadi, karena tidak ada contoh lain yang persis gitu seperti itu, gitu. Karena semua contoh yang lain pasti nanti nggak persis, gitu. Ya, karena kita bisa kasih contoh Tritunggal, ilustrasi lah, kita bisa kasih contoh ilustrasi Tritunggal, tapi nanti pasti nggak persis gitu, pasti tapi beda gitu, tapi bedanya di sininya misalnya, ya. Ya, kita bisa cari ilustrasi tentang Tritunggal seperti itu. Ya, jadi nah, tetapi ya, karena kita percaya bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, ya, maka alam semesta ini juga pasti mencerminkan Allah itu, ya, termasuk masalah Tritunggal ini, ya. Sekalipun tidak bisa persis berkata, oh inilah Tritunggal, enggak, ya, tapi ada cerminannya, gitu, ya. Sehingga kita melihat ada, jadi ketigaan itu, Tritunggal kan bicara mengenai tiga, kalau gitu kan, tiga dan satu. Ya, ketigaan ini muncul di banyak aspek dalam alam semesta, dalam realita lah, gitu. Oke, langsung saja ya, kita lihat di sini apa sih contohnya. Keilahian Allah nampak dalam ciptaan, ya, berarti konsep Trinitas tidak asing dalam alam. Oke. Nah, contohnya ya, kita tahu Tritunggal kan ada tiga pribadi, Bapa, ya, Putra, ya, Indonesia sering pakai anak, mestinya saya ganti Putra nih ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya sih dia pakai maskulin. Kemudian Roh Kudus sini ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke. Nah, Bapa itu ada di mana-mana tapi tidak terlihat.
ada di mana-mana, dia maha hadir, ya sebenarnya semua maha hadir. Tapi Bapa ada di mana-mana, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat di sini. Ada beberapa ayat yang mengatakan Bapa tidak terlihat ya. Yohanes 1:18 contohnya, tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tapi putra tunggal Bapa yang ini ya menyatakan. Oke, sebentar Pak Stanley ada tulis apa? Telur Tritunggal juga. Ya maksudnya ilustrasi ya Pak Stanley ya, mungkin maksudnya ya. Ya, ya ada banyak ya ilustrasi ya. Kita bisa pakai untuk Tritunggal, tapi ya sekali lagi tidak ada yang persis gitu. Persis Tritunggal itu tidak ada ya. Oke, kemudian kalau putra menyatakan Bapa tentunya ya. Sekali lagi Yohanes 1:18, tidak seorang pun melihat Bapa, tapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Oke, nah Roh Kudus memungkinkan kita mengenal Bapa dan Anak gitu ya. Roh Kuduslah yang bekerja di hati kita sehingga kita mengenal Bapa dan Anak ya. Nah, sehingga ada yang mengobservasi, sekali lagi ada yang mengobservasi bahwa ini cocok, bahwa di dalam alam semesta ini ada tiga, apa ya, boleh dibilang tiga elemen yang menyentuh segala sesuatu gitu. Ya, menyentuh segala sesuatu artinya alam semesta kita ini terdiri dari tiga hal yang mendasar ini ya, yaitu ruang, materi, dan waktu. Ya, ruang, materi, dan waktu. Begitu. Ya, sehingga ya inilah alam semesta kita ini terbuat dari bahan fabriknya ini gitu, boleh dibilang fabrik dari alam semesta gitu ya. Ruang, materi, waktu ya. Sehingga makanya balik lagi ke tadi masalah Big Bang ya, teori Big Bang tadi itu. Teori Big Bang itu kan semuanya itu dimulai dari satu titik katanya. Teori Big Bang ini semua dimulai dari satu titik. Sehingga pertanyaan kita adalah sebelum titik ini ada, atau ya sebelum ledakan titik ini datang dari mana gitu kan. Nah, ini pertanyaannya. Titik ini datang dari mana? Apa yang menyebabkan dia meledak? Ya, ada banyak hal di sini. Dan mereka sering bilang, oh ya itu mereka meledak berdasarkan hukum alam. Ya, pertanyaannya, hukum alamnya datang dari mana? Gitu kan? Siapa yang membuat hukum alam? Kenapa sudah ada hukum alam dari awalnya? Gitu kan? Karena dalam konsep Big Bang, di luar dari titik ini, itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa itu bukan hanya tidak ada materi, bahkan tidak ada ruang gitu. Seluruh ruang itu pun terkandung di dalam titik ini. Jadi di luar dari titik ini tidak ada ruang bahkan. Ya, tidak ada ruang gitu. Karena ruang adalah bagian dari alam semesta kita. Ya kayak misalnya nih ya, di ruangan saya nih, kantor saya ini. Ya, tentu ada banyak materi ya, ada ini apa, buku-buku, ada lemari ya. Ada apa, langit-langit dan sebagainya, ada kursi saya ini. Ini kan materinya. Tapi materi ini eksis di dalam suatu ruang gitu. Space-nya, ada space, ada ruangnya. Ya, dan ruang ini ada diisi oleh materi. Ya. Ruang diisi oleh materi. Ya. Dan sekalipun misalnya di depan saya, di depan kamera ini kan kayak kosong ya. Tapi ini kan ada materinya, kita tahu materinya adalah molekul-molekul udara, karena ruang ini penuh udara gitu. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa di dalam ruangan kantor ini penuh materi. Walaupun kalau kita lihat sekilas enggak tuh banyak kosong kan, cuma ada di temboknya ada ini, kan kebanyakan kosong. Enggak, bukan kosong juga karena ada molekul-molekul udara di sini. Jadi ruang ini penuh dengan molekul udara. Ya, tapi ada ruangnya, ada materi di dalamnya, dan kemudian ada waktu yang berlalu gitu. Jadi alam semesta kita ini tidak bisa pause gitu ya. Pause, stop sebentar gitu. Kadang-kadang kita pengen juga ya kalau kita lagi kecapean atau apa gitu kan, stop bentar. Kita mau waktu stop bentar, tapi nggak bisa. Waktu itu berjalan terus. Waktu berjalan terus ya.
Um, ya, jadi ya kita bisa mengobservasi ya bahwa ruang itu ada di mana-mana, tidak terlihat, ini berpadanan dengan Bapa, begitu kan? Materi adalah substansi yang nyata yang kita rasakan yang menyatakan ruang, gitu. Jadi sering ruang itu abstrak bagi kita kecuali kalau ada materinya di dalamnya baru kelihatan ruangnya seringkali. Dan kita mengalami segala sesuatu dalam waktu. Artinya kita mengalami ruang dan materi di dalam perjalanan waktu begitu. Ya, sehingga ya kita bisa mengobservasi. Ya tentu ini bukan sesuatu yang doktrinal atau ini bukan bukan doktrin apa-apa ya, ini hanya observasi saja begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang absolut juga gitu, tapi kita bisa mengobservasi bahwa ruang di sini ya bisa kita sedikit padankan dengan Bapa misalnya ya. Materi bisa kita padankan kepada Putra Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah pribadi Tritunggal yang mengambil daging ya, dia turun mengambil daging, bisa kita sentuh. Ya, itu adalah apa yang Rasul Yohanes katakan di 1 Yohanes. Kami telah melihat dia, kami telah menyentuh dia atau meraba dia gitu. Jadi ada materinya gitu. Dan tentu ya kita bisa mengenal Bapa dan Roh Kudus ya, Bapa dan Putra adalah melalui Roh Kudus ya di sini. Nah, yang menariknya ya bahwa ruang itu bisa kita bagi 3 lagi. Jadi ada trinitas dalam trinitas, orang sering bilang. Ruang, materi, waktu ini saja bisa dianggap trinitas dalam alam yang bisa kita tafsirkan menggambarkan atau mencerminkan sedikit ya trinitas di sorga, ya, trinitas dalam alam dengan trinitas di sorga. Tapi ini adalah trinitas dalam trinitas, karena ruang itu selalu adalah 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi ya. Kita adalah makhluk 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi gitu. Kita bukan kartun ya. Kartun itu makhluk 2 dimensi misalnya ya. Kita makhluk 3 dimensi. Waktu juga bisa kita bagi menjadi 3 aspek ya. Waktu itu selalu lampau, kini, dan future. Oke, audio saya sempat mental dikit. Sudah terdengar lagi? Oke ya, tadi mungkin agak sedikit nih ya. Audionya sempat hilang sedikit mungkin. Oke, moga-moga nggak ada masalah. Oke, jadi kita lagi bicara soal trinitas di dalam trinitas di sini. Dan nah, materi juga bisa ditafsirkan menjadi tiga aspek gitu ya. 3 aspek. Oke, suaranya putus-putus. Apa benar? Apa semuanya atau oke, suaranya mulai putus-putus lagi ya. Oke, saya tunggu dulu ya respon semuanya. Oke, kita break sebentar ya. Break sebentar, saya coba, nanti kita akan balik lagi. Kita break sebentar sekitar 5 menit. Oke, dan rekaman sekarang saya harus mengandalkan OBS. Saya lanjut di rekaman kita. Dan tadi kita bicara mengenai ini ya, kita bicara mengenai trinitas dalam trinitas. Jadi alam semesta kita saja sudah terdiri dari ini, ruang, materi, waktu. Ini sudah semacam trinitas. Dan ruang, materi, waktu ini kan ada di mana-mana ya, di mana-mana. Ruang sendiri adalah trinitas juga, panjang, lebar, tinggi. Waktu juga lampau, kini, futur. Dan materi atau energi. Jadi kita harus paham bahwa materi dengan energi ini
dua hal yang bisa interchange atau bisa karena materi bisa berubah jadi energi, energi bisa berubah jadi materi dalam reaksi nuklir gitu ya. Dan ini juga jadi materi itu salah satu fasenya adalah energi, kemudian fenomena yaitu adalah wujud materinya, dan bisa juga dalam pergerakan ya. Jadi ketika materi itu bergerak begitu. Oke, sekali lagi ini bukan sesuatu yang absolut, doktrinal atau apa gitu, tapi sesuatu yang menarik. Oke, kemudian um, kita lihat juga di sini uh, sekarang Yesus Kristus. Nah, kita ada sains juga bisa membantu kita memahami sedikit tentang Yesus Kristus ya. Karena ketika kita belajar tentang kristologi, kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sekaligus manusia. Dan dia bukan 50% Allah, 50% manusia, bukan ya. Nah, ini adalah salah satu misteri inkarnasi. Jadi dia bukan kayak setengah dewa, setengah manusia ya seperti dalam figur-figur di mitologi, bukan. Ya, jadi keilahiannya tidak dia hilangkan, tidak ada persentase keilahian yang dia hilangkan. Jadi kita berkata bahwa di dalam inkarnasi dia menambah. Jadi kemanusiaan ditambahkan kepada dia. Ya, bukan keilahiannya dikurangi gitu. Ya, sehingga Yesus Kristus itu benar-benar 100% Allah, ya, 100% manusia, atau kita bisa bilang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, mungkin lebih tepatnya begitu. Namun banyak orang tetap sulit untuk memahami ini, ya, sehingga kita bisa memakai bantuan ilustrasi dari alam, ya, dan ilustrasi itu adalah cahaya rupanya. Ya, jadi cahaya itu adalah gelombang sekaligus partikel. Dan ini juga adalah suatu paradoks yang sangat ini ya, sangat membuat para ilmuwan untuk waktu yang cukup panjang berdebat. Jadi waktu itu para ilmuwan berdebat apakah uh, apakah cahaya itu gelombang ataukah cahaya itu partikel. Ya. Dan dua-duanya ada pendukung-pendukungnya, begitu. Nah, dua-duanya ada pendukungnya yang berkata bahwa cahaya itu gelombang. Wah, jadi gelombang. Nah, jadi kalau gelombang itu kan ilustrasinya, kalau masih ingat dulu kita pelajaran IPA, gelombang itu ilustrasinya kita ambil tali, kemudian kita goyang-goyangkan gini kan. Nah, kita goyang-goyangkan talinya, maka tali itu akan ya membentuk gelombang begitu. Ya. Ya, dan ya ada yang bilang bahwa cahaya itu gelombang. Ya, makanya kita bilang gelombang cahaya. Ya, namun ada juga yang berkata gelombang itu partikel. Partikelnya disebut foton. Ya. Foton. Jadi kayak misalnya lampu nih kan, di kantor saya ada lampu di sini di atas. Nah, lampu ini ketika dia menyinarkan cahaya, itu ada partikel-partikel foton yang kayak dia tembakkan keluar gitu. Nah, ini adalah teori bahwa cahaya itu adalah partikel. Nah, lalu kedua pandangan ini banyak ini pendukungnya dan mereka bikin eksperimen. Nah, yang membuat para ilmuwan akhirnya kaget adalah bahwa ternyata eksperimen untuk membuktikan cahaya itu gelombang ternyata benar, ya, terbukti, ya, dan eksperimen untuk membuktikan bahwa cahaya itu partikel ternyata benar juga, ya, ternyata benar juga, dan ternyata dua-duanya benar gitu. Padahal itu dalam nalar mestinya salah satu gitu, entah itu gelombang, entah itu partikel, ya. Nah, tapi ternyata dua-duanya benar.
Nah, ini suatu paradoks ya. Paradoks itu bedanya dengan kontradiksi apa? Kontradiksi itu ya kontradiksi ya. Kalau paradoks itu sesuatu yang sepertinya kontradiktif tapi sebenarnya tidak gitu. Ya, jadi sampai sekarang akhirnya memang diterima bahwa cahaya itu gelombang ya iya, partikel ya iya juga gitu. Walaupun untuk menjelaskan kok bisa dua-duanya sekaligus ini ya sampai sekarang pun ilmuwan tidak bisa bagaimana menjelaskannya, hanya bahwa ya seperti itulah cahaya. Ya, seperti itulah cahaya, seperti itulah nah, kita bisa menjadikan ini sebagai ilustrasi. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan sampai detail sekali kok Yesus itu bisa Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Gitu kan? Ini di luar dari kemampuan kita untuk menalarkannya 100%, gitu. Tapi juga bukan kontradiksi sih, ya tidak ada yang kontradiktif di situ. Dan kita hanya berkata ya seperti itulah inkarnasi dari Yesus Kristus ya, dari Putra Allah. Oke. Apakah Google Meet ini direkam? Ya, direkam ya. Saya nggak tahu dari Google Meet-nya sendiri ada fungsi rekam nggak ini ya. Tapi kalau saya rekam sih pakai OBS ya. Coba saya lihat. Oke. Ya, masih ada yang ini bergabung. Dan bahwa cahaya menjadi ilustrasi dari Yesus Kristus ini juga sangat-sangat pas sekali ya, sangat pas sekali karena Yesus adalah terang dunia memang. Ya, Yesus adalah terang dunia. Jadi bahwa dia adalah terang dunia dan terang adalah ilustrasi Yesus Kristus secara sains itu pas banget. Oke. Baik. Nah, lanjut lagi. Kasih karunia Allah juga ada terilustrasikan dalam sains di sini ya. Ilustrasinya bagaimana? Jadi ini kali ini dari dunia biologi. Nah, kita belajar ya. Dan ini ada hubungannya juga dalam Mazmur pasal 22 ayat 7. Tuhan pernah berkata, aku ini ulat. Nah, kalau kita ingat, Mazmur pasal 22 itu adalah Mazmur mesianik. Ya, jadi ada banyak sekali nubuat tentang Mesias di situ. Ya. Contohnya di sini, coba kita fokus di yang ini ya, kolom ketiga di sini. Untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Dan langsung saja ini kutipan tentang Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ini salah satu yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab, pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan kau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, tapi kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Nah, tetapi aku ini ulat, katanya di sini ya. Aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus ketika dia ada di atas kayu salib. Dan itu menjadi jelas kalau kita baca terus ya, ayat 8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, ia menyerah kepada Tuhan bila dia meluputkannya. Ini adalah persis yang diejekkan oleh para Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan kita ada di atas kayu salib ya. Oke, dan ada banyak lagi yang lain. Pokoknya intinya Mazmur pasal 22 adalah nubuat tentang Tuhan Yesus. Di sini ayat 14, seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, kekuatanku kering seperti beling ya. Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku, di ayat 16 dan sebagainya. Ini nubuat tentang Tuhan Yesus. Tapi yang sangat menarik adalah untuk waktu yang cukup lama
banyak orang berpikir ini maksudnya apa sih di ayat 7 di sini, tetapi aku ini ulat katanya sini, aku ini ulat. Ya, kalau kita tidak memahami sainsnya, ya kita paling sampai sekedar bahwa oh mungkin nih maksudnya Tuhan Yesus begitu direndahkan, ya begitu direndahkan di atas kayu salib, dia mengalami cela dan perendahan yang sedemikian sampai-sampai digelari ulat begitu. Tapi ternyata ketika kita belajar tentang sainsnya di sini, ada ilustrasi yang lebih indah lagi lah istilahnya, ada penjelasan yang lebih indah lagi kita bisa lihat di sini. Karena kata ulat di sini berasal dari kata tolaat. Ini saya highlight ya di bahasa Ibraninya. Tolaat, nah yang ini yang saya highlight di sini. Nah, kalau Anda sedikit belajar Ibrani, Anda mungkin bisa baca ya. Anoki, wa anoki, dan aku tolaat katanya. Tolaat ini adalah ulat di sini ya, ulat, weloish, dan bukan orang katanya. Oke. Nah, hubungannya apa saudara kasih Tuhan? Jadi kata ulat ini dari bahasa Ibrani tolaat tadi mengacu kepada ulat. Jadi tolaat ini ulat yang spesifik, yaitu ulat merah. Gitu ya. Ulat merah. Kenapa disebut ulat merah? Karena rupanya dari ulat inilah mereka mendapatkan pigmen merah yang mereka pakai untuk membuat baju merah atau warna merah di kain mereka, di ini mereka ya, kayak di kain mereka, di baju mereka, di jubah-jubah mereka dan lain sebagainya. Dan rupanya spesies betina dari ulat ini ketika siap bertelur akan menempelkan diri kuat-kuat pada sebuah pohon. Nah, ini contoh ilustrasinya. Ya, saya kasih gambar dari ulat tolaat ini ya. Ya, mereka akan nempel erat-erat kalau mereka udah mau bertelur. Dan dia menempel di sana seterusnya. Jadi rupanya spesies ulat ini kalau betinanya bertelur itu mati habis itu dia. Jadi dia menaruh telurnya di bawah tubuhnya, melindungi larva yang akan muncul. Sambil sang ibu mati, cairan yang kemerahan akan keluar dari tubuhnya. Ya, jadi si ulat tolaat ini, ulat merah ini, dia akan menempel erat-erat di sebuah kayu, sebuah pohon. Ya. Lalu dia akan bertelur di situ, dan demi anak-anaknya, dia mati di situ. Ya, dia mati, dan dia melindungi larva anak-anaknya itu dengan tubuhnya, dan dari tubuhnya akan, sambil dia mati di situ akan keluar warna kemerahan di sini. Nah, cairan ini yang diambil manusia untuk pewarna merah, gitu ya. Pewarna merah, dan ini adalah ilustrasi dari Tuhan Yesus. Ya, bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan yang menginspirasikan Alkitab, menginspirasikan kitab Mazmur pasal 22, itu tergambarkan ya dengan luar biasa di sini. Dia mati di atas kayu salib, ya, ulat tolaat ini mati di atas kayu, di atas pohon, gitu kan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian ulat ini bagaikan terpaku di sana. Dia benar-benar kayak nempel di sana, terpaku sebagaimana Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, dan dia mengeluarkan ya zat merah sambil dia memberikan hidup kepada anak-anaknya. Ya, dan demikian juga Tuhan Yesus, ya, dia berdarah dan mati di atas kayu untuk menyelamatkan atau memberikan keselamatan kepada kita. Oke, selanjutnya kita ingin masuk ke sedikit topik yang lain lagi di sini. Ya, kalau tadi kita melihat beberapa hal di sains bisa membantu untuk mengilustrasikan hal-hal dalam Alkitab, ya. Sains bisa membantu mengilustrasikan misalnya Trinitas, ya. Membantu mengilustrasikan inkarnasi Tuhan Yesus. Kemudian membantu mengilustrasikan kasih karunia Tuhan Yesus. Lalu kita masuk ke topik lain lagi. Sekarang bagaimana dengan mukjizat? Nah, ada sebagian orang
yang menentang Tuhan. Ya. Sekali lagi misalnya ateis dan sebagainya, yang mereka berkata begini, ya, mereka berkata bagaimana ya, bagaimana mungkin sains bisa kompatibel dengan iman? Karena di dalam iman kalian itu, di dalam Alkitab itu ada banyak mukjizat katanya. Ya. Nah ini saya masih tulis pakai gaya lama ya, gaya lama itu mujizat. Ya. Kalau kita lihat Alkitab lama juga mujizat semuanya, mujizat ya. Nah rupanya di bahasa Indonesia ini kalau kita cek KBBI sekarang mukjizat, jadi ada tambah K rupanya. Sebenarnya saya sendiri agak nggak terbiasa ya, karena memang dari dulu baca Alkitab kan Alkitab yang TB1 itu mujizat. Sekarang mukjizat. Terus terang pribadi saya lebih suka yang lama mujizat ya, tapi oke. Ya, KBBI sekarang mukjizat. Um, nah, mereka bilang bahwa di dalam Alkitab itu kan banyak mukjizat. Dan mukjizat menurut mereka kan itu by definition atau per definisi mukjizat itu kan bertentangan dengan hukum alam gitu. Jadi bagaimana itu bisa kompatibel dengan sains? Bagaimana kita bisa bicara sains kalau nanti dikit-dikit kamu mukjizat gitu. Dikit-dikit kamu mukjizat gitu kan. Lalu bagaimana kita bisa mengerjakan sains kalau begitu? Nah, sedangkan menurut mereka sains itu kan berarti kita harus mencari tanpa kita berpikir itu mukjizat begitu. Kita harus kita harus cari ininya, cari caranya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau misalnya dulu orang berpikir bahwa dari sampah muncul lalat, ya, dari sampah muncul kecoa dan lain sebagainya. Apa benar demikian gitu kan? Kita tidak bisa beranggapan ada mukjizat di situ dan lain sebagainya ya. Jadi mereka bilang bahwa ilmu pengetahuan bertugas untuk menyelidiki hukum-hukum alam. Ini dilakukan dengan menyelidiki sebab akibat yang terjadi dalam alam. Sedangkan mukjizat melanggar hukum alam. Jadi sehingga mereka bisa berkata bahwa mukjizat tidak kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dan dunia bisa saja mencemooh mukjizat ya. Mereka bilang mukjizat ini nggak benar ya, bisa saja saksinya salah lihat atau tidak kompeten. Bisa saja mukjizat itu suatu fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan orang pada zaman itu. Bisa juga itu suatu kebohongan ya. Dan kita bilang bahwa hal-hal ini memang bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi fakta bahwa hal-hal ini ada terjadi, bahwa ada saksi yang bohong ya. Nah, itu kita lihat juga di dalam fenomena apa namanya? Fenomena mukjizat palsu hari ini, terutama di gereja-gereja karismatik ya. Ini sudah banyak di-expose ya. Tokoh-tokoh seperti Benny Hinn dan lain sebagainya ada yang sudah expose penyembuhan-penyembuhan yang dia lakukan itu palsu dan lain sebagainya ya. Jadi dari semua ini poin-poin ini bisa saja terjadi ya. Ada mukjizat palsu, ada saksi yang bohong. Dia bilang dia lihat mukjizat atau dia mengalami mukjizat, ternyata palsu, ternyata itu settingan doang. Itu kan ada kan muncul di video-video beberapa waktu yang lalu, ada orang yang katanya dibangkitkan dari kematian, ternyata itu aktor yang sudah dibayar begitu. Ya macam-macam lah ya. Jadi poin-poin ini bisa terjadi. Dan terus terang ketika di dalam dunia kekristenan, tanda kutip ya, seperti ada kepalsuan-kepalsuan seperti itu, yaitu itu menambahkan cemooh dunia. Ya, itu menambah cemooh dunia, itu merusak ya kesaksian Kristus. Dan ini adalah salah satu efek samping dari gerakan karismatik Pantekosta sebenarnya, dengan penekanan mereka akan mukjizat-mukjizat, padahal sudah tidak ada lagi karunia melakukan mukjizat dari Tuhan. Ya tentu saya tidak panjang lebar menjelaskan ya, kita sangat percaya mukjizat, tapi kita tidak percaya Tuhan memberikan karunia melakukan mukjizat kepada siapapun hari ini ya. Tapi karena mereka percaya dan mereka tekankan itu, maka mereka merasa harus memproduksi mukjizat-mukjizat ini. Sehingga yang terjadi adalah mereka melakukannya secara palsu. Ya, dan ya tentu segala sesuatu yang palsu ujung-ujungnya akan terbongkar juga. Ya, dan ketika itu terbongkar, ya, menimbulkan cemooh dari dunia ini. Ya, karena
ketahuan akhirnya, oh ternyata itu bohong, ternyata itu palsu, ternyata itu settingan dan lain sebagainya, ya, sehingga membuat mereka-mereka ini semakin tersandung sebenarnya, sehingga mereka meragukan mukjizat yang benar-benar terjadi yang dicatat dalam Alkitab, begitu, ya. Yang paling utama tentu dari semua mukjizat adalah kebangkitan Yesus Kristus, gitu. Nah, tetapi, ya, nah kita bilang apa? Ya, kita bilang pandangan kita mengakui bahwa hukum alam berjalan dengan pasti dan konstan. Kita sebenarnya sangat mengakui ini, ya. Ada banyak ayat yang bisa kita buka. Kolose 1 ayat 17 contohnya sini, ya. Oke. Dan dia ada sebelum segala sesuatu, ini terjemahan baru kita. Dan dia ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu menjadi padu di dalam dia, ya, atau consist, ya, kalau di LAI dia segala sesuatu ada di dalam dia, ya. Segala sesuatu terkandung di dalam dia, bisa juga, ya. Jadi consist di sini, ya. Atau bisa juga kita anggap ini dari kata sunistemi. Sunistemi ini bisa juga ini, ya, diterjemahkan sustain. Jadi ditopang, segala sesuatu bisa juga diterjemahkan ditopang di dalam dia. Ya, jadi Tuhan sedang menopang alam semesta kita ini dengan kuasanya, begitu. Ya. Jadi ini adalah konsep yang kita percaya, bahwa Tuhan menopang alam semesta ini, ya, dengan kuasanya, sehingga alam semesta ini terus eksis dengan stabil. Ibrani 1 ayat 3. Nah, ini ada kata menopang juga, ya. Dia yang adalah cahaya kemuliaan dan gambar dari dirinya, dan yang menopang segala yang ada dengan firman kekuasaannya. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini, termasuk hukum-hukum alam, itu sedang ditopang oleh Tuhan, gitu. Oke, 2 Petrus 3 ayat 7. Oke, tetapi langit dan bumi yang sekarang terpelihara, terpelihara. Jadi, ya, Tuhan sedang memelihara alam semesta ini. Ini adalah konsep yang diajarkan di sini, yang mau kita tekankan, ya. Tuhan sedang memelihara firman-Nya, dunia ini. Jadi kita mengakui bahwa hukum alam berjalan dengan pasti dan konstan di sini, ya. Artinya kita, dan oleh karena itu orang Kristen melakukan sains, ya, dan kita melakukan eksperimen, dan kita yang seperti kita bilang tadi, justru karena kita percaya ada Tuhan lah, maka ada pemberi hukum alam, ya. Makanya kita ini, ya, kita melakukan hal-hal di dunia ini, ya. Nah, saya ada membaca, ya, suatu penjelasan yang menurut saya sangat bagus sekali, ya, yang berkata bahwa mukjizat itu by definition adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di dunia ini. Dan itu benar. Di dalam seminar saya yang barusan lalu, masih ingat mungkin sebagian ikut seminar itu, ya, saya menekankan bahwa konsentrasi mukjizat itu terjadi dalam 3 periode besar, ya. Yang pertama adalah di zamannya Musa Yosua, itu konsentrasinya lumayan besar. Di dalam zamannya nabi-nabi, dipelopori oleh Elia dan Elisa. Kemudian di zamannya Tuhan Yesus dan rasul-rasul, ya. Di 3 periode ini yang berhubungan dengan 3 periode pemberian wahyu sebenarnya. Musa memberikan kitab Taurat, ya, kitab Yosua, nabi-nabi, ya, ada kitab nabi-nabi. Kemudian Tuhan Yesus dan rasul-rasul adalah masa diberikannya perjanjian baru. Dan hanya di 3 periode inilah Tuhan mencurahkan tanda-tandanya dengan begitu sering, ya. Bukan berarti tidak ada lagi di era lain, tapi yang paling konsentrasinya paling besar itu di tiga ini. Dan ya, artinya mukjizat itu bukan sesuatu yang terjadi tiap hari, gitu, ya.
kadang-kadang ada orang Kristen yang salah. Dulu saya juga pernah salah ngomong seperti ini ya. Saya bilang gini, oh segala sesuatu itu mukjizat. Bahkan saya bisa bernafas sekarang aja itu mukjizat. Nah itu salah sebenarnya ya. Saya bisa bilang bahwa saya bisa bernafas sekarang itu kasih karunia Tuhan, itu benar. Nah mungkin lebih tepat kita pakai istilah kasih karunia Tuhan ya. Saya bernafas saat ini, saya bisa makan, saya bisa misalnya hidup dan sebagainya, itu kasih karunia Tuhan, itu benar. Tapi kita tidak bisa bilang itu mukjizat sebenarnya, ya mukjizat. Kenapa? Mukjizat itu memang sesuatu yang didesain jarang, ya jarang terjadi, ya. Kenapa demikian? Apalagi nanti kita akan lihat ada dua macam mukjizat sebenarnya, dua macam mukjizat ya. Dan dua macam mukjizat itu apa? Satu adalah mukjizat yang menggunakan hukum alam. Ini disebut juga mukjizat providence, ya. Atau mukjizat yang dalam tanda kutip melawan atau lebih tepat mengatasi hukum alam. Ini disebut mukjizat creation, ya penciptaan. Oke. Jadi mukjizat providence itu masih menggunakan hukum alam, jadi tidak menentang hukum alam. Ya. Nah, tetapi kenapa kita sebut mukjizat walaupun dia sesuai dengan hukum alam? Ya misalnya karena pemilihan waktunya, kok pas banget gitu, walaupun itu hukum alam, gitu ya. Oke, walaupun itu hukum alam kok pas banget ini kejadiannya pada waktu itu. Contohnya gempa bumi di Filipi waktu Paulus dan Silas ditangkap, dimasukin penjara, mereka malam-malam nyanyi, tiba-tiba gempa bumi di situ, ya, atau terjadi goncangan lah istilahnya. Jadi goncangan, dan apakah Tuhan bisa pakai gempa bumi? Bisa, ya, bisa pakai gempa bumi. Mereka lepas dari tahanan mereka. Oke, Anda bilang ya biasalah gempa bumi memang bisa terjadi kan, benar ya. Tapi kok waktunya pas banget, gitu kan? Kemudian karena intensitasnya, ya misalnya katak, ya tulah kedua di Mesir kan katak-katak muncul. Ya bilang katak, ya memang katak kan sering muncul ya, tapi ini intensitasnya lebih lain sebagainya ya. Jadi ini adalah mukjizat yang menggunakan hukum alam begitu, atau menggunakan pergerakan dunia pada umumnya begitu, pergerakan manusia dunia pada umumnya. Ya, kita ada membaca misalnya kisah tentang hamba Tuhan yang kekurangan uang yang spesifik gitu kan, kekurangan uang yang spesifik, lalu dia doa sama Tuhan, lalu tiba-tiba ada temennya misalnya datang kasih dia jumlah yang dia perlukan itu misalnya. Nah ini kita bisa masukkan dalam mukjizat providence gitu ya. Beda lagi kalau misalnya dia minta sama Tuhan sejumlah uang, lalu tiba-tiba Tuhan ubah daun di rumah, di pohon depan rumahnya jadi uang gitu. Nah itu beda, itu mukjizat creation ya. Contoh lagi misalnya kalau saya kelaparan atau seorang hamba Tuhan kelaparan gitu, lalu dia doa sama Tuhan, lalu Tuhan misalnya pakai apa ya, Tuhan gerakkan temennya untuk membagi makanan kepada dia, yaitu providence ya. Kita bisa anggap itu intervensi Tuhan, bisa, karena kita doa muncul jawabannya pas sekali waktunya gitu kan. Nah beda lagi kalau mukjizat creation itu seperti yang iblis goda Tuhan Yesus. Dia bilang waktu Tuhan Yesus lapar sesudah puasa, iblis bilang, kamu bisa mengubah batu menjadi roti. Nah ini mukjizat yang creation kita bilang ya. Nah jadi kita harus bedakan mukjizat providence dengan mukjizat creation. Nah mukjizat providence harus kita ingat, iblis juga bisa mukjizat yang providence seperti ini ya, dia bisa juga ya, jadi dia bisa membuat tanda-tanda dan lain sebagainya. Oke, tapi mukjizat creation ini tidak terikat pada hukum alam. Misalnya penciptaan. Nah, penciptaan itu kan ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Air menjadi anggur.
misalnya ya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Membangkitkan orang mati, ini adalah creation. Ya. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu mukjizat creation karena ini sudah melanggar hukum kekekalan massa. Ya, Anda masih ingat waktu di kimia kita ada belajar dalam suatu reaksi kimia tidak mungkin ya, maksudnya jumlah materi yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan tuh harus sama, begitu, persis sama. Gitu. Jumlah molekulnya persis sama. Bahkan masih ingat kita bikin reaksi kimia, ya, kita harus cari koefisien di depannya itu supaya jumlah atomnya sama semua jumlah ya, jadi harus sama, itu namanya hukum kekekalan massa. Ya, tapi itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus rupanya. Dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Membuat orang yang buta sejak lahir melihat segala macam. Ini adalah mukjizat creation, gitu ya. Nah, mukjizat creation inilah yang sering Tuhan pakai juga untuk menandakan ini adalah Mesias untuk Tuhan Yesus, atau ini adalah rasul-rasul, ini adalah rasulku, ini adalah nabiku yang spesial. Ya, ini mukjizat creation. Dan kita bilang bahwa mukjizat creation ini memang jarang ya. Kita tidak perlu istilahnya tiap hari melihat mukjizat creation, kita tidak mengharapkan itu memang, gitu ya. Nah, tentu kita yakinlah Tuhan menjaga kita dan ada providensia Tuhan, ya, providensia Tuhan. Tapi mukjizat creation memang sengaja Tuhan kasih jarang sekali, gitu ya. Kenapa demikian? Ya, satu, tentu kalau itu sering tidak lagi menjadi tanda, gitu kan. Fungsi dari mukjizat creation ini kan tanda kenabian, tanda kerasulan, tanda Mesias, gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi tiap hari ya nggak menjadi tanda lagi, gitu. Ya, contohnya misalnya kan mukjizat yang sangat spesial ini tanda kemesiasan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasal 20 dikatakan semua tanda-tanda ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya, lalu kalau misalnya lalu hari ini terjadi juga sering lain sebagainya, ya itu tidak menjadi tanda lagi. Ya, bahwa itu Yesus itu Mesias, gitu, karena terjadi terus sampai hari ini juga sering kok kita lihat misalnya orang buta tiba-tiba melihat, ada mukjizat seperti itu lagi. Ada lagi orang yang kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu terjadi lagi hari ini lain sebagainya. Itu bukan unik lagi, bukan tanda lagi untuk kemesiasan kalau begitu, atau tanda kerasulan, gitu kan. Jadi satu di situ. Dua, ya, kita bilang bahwa, nah ini saya ingin lari sedikit ya. Banyak orang hari ini kan sangat tertarik dengan magic, Ya, kenapa orang sangat tertarik dengan magic? Karena itu memberi dia kuasa, ya, dan bisa bikin dia kaya raya dan sebagainya. Anda tahu bahwa orang dulu belajar kimia, namanya alchemy ya, di abad-abad pertengahan, itu ambisi mereka itu mengubah besi jadi emas. Itu ambisi besar dari alchemy, ya, mengubah besi jadi emas, gitu. Ya, karena besi kan banyak, kalau mereka bisa bikin caranya besi ini jadi emas, jadi kaya raya mereka. Jadi itu ambisi mereka, tapi nggak berhasil, gitu kan. Kenapa demikian? Ya, kenapa Tuhan tidak ingin manusia itu magic lah, apa lain sebagainya? Karena dan banyak sekali orang bilang, kenapa Tuhan tidak ciptakan dunia yang ada magic, gitu kan? Dunia yang ada magic. Kenapa Tuhan tidak ciptakan? Karena sekarang ini banyak sekali ya fantasi, film, sekali lagi, film fiksi lain sebagainya, ada banyak fantasi. Wah, seru ya kalau kita punya magic ya, seperti begini. Tuhan tidak. Kenapa? Karena dunia ini ciptaan Tuhan, kita bilang, ya. Dan Tuhan sudah bikin aturannya. Aturannya apa? Aturannya ya hukum alam itu. Gitu. Jadi ini adalah aturan yang sudah Tuhan taruh, ya. Itu hukum alam. Kenapa Tuhan harus bikin hukum yang lain lagi selain hukum alam, gitu, yang seolah-olah bertentangan dengan hukum alam? Nggak perlu dong, karena hukum alam kan Tuhan sendiri yang bikin. Gitu. Jadi Tuhan ingin kita ikut hukum alam. Ya. Tuhan ingin misalnya kalau kamu mau jadi kaya, ya, bukan memikirkan gimana mengubah besi jadi emas, gitu. Ya, pikirkanlah
Ya misalnya hukum-hukum alam ini, ya, bekerja, hukum tabur tuai, ya, hukum saya bercocok tanam, membawa hasil, bisa saya jual. Jadi semuanya adalah hukum alam, hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang kita anggap normal hari ini itu hukumnya Tuhan gitu. Hukumnya Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mau em, kayak bikin hukum lain yang bertentangan dengan hukum yang dia bikin sendiri gitu kan? Nggak masuk akal sebenarnya. Gitu. Tuhan ingin kita menjalani hidup sesuai dengan hukum alam ini, dan di dalam hukum alam pun dan hukum rohani ya, kita sudah diajar bagaimana untuk bisa sukses. Dan itulah gunanya kita melakukan sains juga ya, supaya kita makin paham hukum alam yang sudah Tuhan ciptakan ini. Dan kita hanya dengan suatu hukum alam yang konsisten lah baru kita punya tanggung jawab begitu. Anda bisa bayangkan nggak kalau misalnya gini, Anda melihat seseorang tenggelam, dia nggak bisa berenang. Ya, kamu lihat seseorang tenggelam, apa reaksi kamu? Ya, sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita bilang, oh, saya harus tolong dia. Kenapa? Karena orang ini berat, dia berat jenisnya lebih besar dari air, ya kan? Sehingga dia akan tenggelam. Ya, dia akan tenggelam nih, karena berat jenisnya lebih besar dari air. Bisa nggak Tuhan bikin mukjizat? Bisa. Pernah nggak Tuhan bikin mukjizat? Pernah. Misalnya Elisa. Ingat nggak salah satu mukjizat Elisa itu apa? Dia membuat mata kapak mengambang di atas air. Ingat itu ya. Mata kapak mengambang di atas air. Padahal mata kapak ini kan berat jenisnya juga lebih besar dari air. Tapi kalau kita melihat ada seorang sedang tenggelam, kita tidak bisa berkata begini, saya nggak mau tolong dia. Coba kita doakan mukjizat aja. Supaya mukjizat terjadi. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Kita harus berkata, saya harus tolong dia. Ya, dan maka kita menolong dia. Gitu. Dan ya Tuhan ingin kita seperti itu. Gitu, seperti itu. Misalnya kita berkata bahwa, misalnya saya ingin sukses dalam hidup ini. Saya ingin sukses, saya ingin punya uang yang cukup, contohnya nih ya, saya ingin punya uang yang cukup dalam hidup ini. Apa yang harus dilakukan gitu? Kita bukan moga-moga Tuhan mendatangkan mukjizat ya, sehingga daun di depan rumah saya berubah jadi uang 100.000 contohnya. Tuhan bisa nggak buat seperti itu? Ya bisa. Tuhan bisa lakukan apapun ya. Tapi Tuhan tidak akan lakukan itu. Tuhan tidak akan lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita bukan mencari suatu magic, suatu sistem magic gitu. Tuhan sudah kasih sistemnya sama kita. Sistemnya apa? Ya sistem dunia ini. Karena dunia ini ciptaan Tuhan. Dan hukum-hukum alam adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah taruh kita di alam ini. Tuhan sudah bilang, aku yang ciptakan alam ini. Dan hukum-hukum alam adalah ciptaan Tuhan. Dan hukum alam itu ada hukum fisik, hukum sosial, dan hukum rohani. Dan kita perlu tahu ini sebenarnya. Hukum fisik kita belajar di fisika, kimia, macam-macam. Dan itu kita bisa bikin banyak hal. Makanya manusia sukses. Bisa bikin pesawat, bisa bikin mobil. Ya. Ada hukum sosial, bagaimana berinteraksi dengan manusia. Tapi terutama jangan lupa ada hukum rohani. Nah ini kita tahu hukum rohani dari mana? Dari firman Tuhan sebenarnya. Ya. Bagaimana untuk bisa sukses? Jadi Anda ketahuilah 3 hukum ini yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan. Ya. Hukum rohani, hukum sosial, hukum alam atau hukum fisik kita bisa bilang gitu. Dan ya kita nggak usah cari magic apa gitu. Kita jalani kita. Inilah sistemnya Tuhan. Gitu. Nah, apakah Tuhan tidak bisa bantu kita? Tuhan akan bantu kita. Makanya kita bilang tadi ada mukjizat apa? Providence ya. Tuhan akan bantu kita dengan providensia dia, dengan penyediaan dia. Nah, ini yang tidak usah melanggar hukum alam. Tidak usah melanggar hukum alam. Tuhan, misalnya ada orang mau tenggelam, kita bantu dia, tapi kita bisa meminta penyertaan Tuhan, providensia Tuhan di sana. Nggak usah pakai
tiba-tiba orangnya jadi seringan kapas lalu mengapung, enggak. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk tolong orang itu. Dan macam-macam lagi yang lain, gitu kan. Ada juga providence-providensia yang bisa tiba-tiba muncul ya. Kemarin saya barusan baca artikel ada satu orang yang sudah di tengah laut itu ya, hampir mati, tiba-tiba ditolong lumba-lumba malah. Ditolong lumba-lumba, itu providensia juga contohnya gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya mukjizat dengan sains, karena kebanyakan mukjizat itu bersifat providensia. Ya, providensia sekali lagi artinya tidak melanggar hukum alam sama sekali, tapi itu suatu bentuk intervensi Tuhan menggunakan hukum alam. Dan memang Tuhan ingin kita hidup di dalam hukum alam ini gitu. Karena itu adalah hukum ciptaan Dia. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Nah, kita mengakui bahwa ada mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Ini sering kita sebut mukjizat creation. Tapi ini sangat-sangat jarang sebenarnya, sangat-sangat jarang. Dan Tuhan memang punya hak untuk melakukan ini sebagai tanda-tanda khusus. Tanda khusus, tanda-tanda yang spesial. Tuhan punya hak untuk melakukannya. Ini sudah terjadi dalam 3 kelompok besar ya. Zaman Musa Yosua, zaman Elia Elisa, kemudian zaman Yesus dan Rasul-Rasul. Dan akan terjadi lagi tidak lama kemudian di masa tribulation dan milenium nanti, begitu ya. Jadi ya kita sebenarnya nanti di masa tribulation akan ada mukjizat creation lagi, gitu ya. Jadi mungkin tidak lama lagi, mungkin kalau rapture terjadi tidak lama setelah ini. Oke, baik. Jadi saya rasa kita akan stop sampai sana hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita agak sedikit beda hari ini. Kita pindah warung sebentar ke Google Meet ya. Ya, tapi di Google Meet ini saya agak sedikit lebih sulit untuk pakai pennya ya, biasa kalau di ini. Tapi pasti ada caranya sih. Tapi saya sedang menelusuri permasalahannya di mana ini internetnya. Karena tadi ada sempat yang pakai internet di rumah saya juga begitu. Tapi kenapa setelah itu berhenti masih sedikit masih putus-putus ya. Oke, tapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Baik, kita bersatu dalam doa. Mari kita panjatkan syukur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Biarlah kami semakin memahami firman-Mu, terutama kaitannya dengan sains, dan kami mendekatinya dengan benar. Kau yang kira pimpin dan sertai Tuhan. Kami berdoa untuk istirahat kami malam ini juga. Pimpin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di kali berikutnya. Maranatha. Terima kasih Pak.